Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah masih semangat. Kita panggil lagi Ustadz Syam mohon izin maju ke Siap, Bang depan. Fadli. Ya. Allah itu memang baik sama kita nih ya. Karena kalau Allah baik tapi ada pertanyaan. Kenapa Allah kasih ujian sama kita? Kadang-kadang ada orang ngerasa ujiannya ini dia nggak sanggup. Wah Allah kasih ujian saya berat banget sampai saya nggak sanggup. Padahal sebenarnya kita tahu Allah itu nggak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuannya. Ini Masya Allah luar biasa. Pasti Allah tahu kita bisa gitu. Tapi ada juga yang bilang gini, kalau Allah sayang, Allah baik sama kita, kenapa Allah kok ngasih ujian saya bertahun-tahun, bertubi-tubi, nggak pernah selesai-selesai seolah-olah. Nah ini mau izin penjelasan. Silakan Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Mas Fadli, Tabe, Habib Utsman, Ustadz As'ad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hidup diuji sama Allah, maka berarti dia masih hidup. Kalau sudah tidak hidup berarti tidak ada ujian lagi. Adanya pertanyaan mungkar nakir, adanya padang mahsyar, adanya sirat, adanya mizan, timbangan nanti. Barulah nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia ini memang darul imtihan, tempatnya ujian. Dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah menciptakan mati dan hidup, berarti mati dulu, baru hidup. Kita dulu tidak ada, baru sekarang ada. Nanti kalau sudah ada di alam kubur, baru kita sadar lagi, baru rasa ada lagi. Subhanallah. Al-hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling berkualitas amalnya. Jadi bukan banyak-banyakan amal, tapi bagus-bagusan amal. Sehingga ulama mengatakan tuhsinul amal, memperbaiki amal itu jauh lebih baik daripada memperbanyak amal. Ada orang memperbanyak amal tapi tidak bagus amalnya. Dibandingkan orang mencari ilmu terus pengajian supaya apa? Supaya makin bagus amalnya. Lalu kalau merasa bertubi-tubi, maka ingatlah ajabal li amril mu'min. Sungguh menakjubkan bagi seorang mukmin, tidaklah dia tertusuk duri kecuali Allah angkat derajatnya, kasih dia pahala dan ampuni dosanya. Berarti di setiap ujian ada pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat selalu tidak ada ujian yang tidak ada ujungnya. Mesti ada ujungnya. Dan di dunia ini tempatnya ujian. Kapan berhenti ujian tersebut? Ketika datang malaikat mencabut nyawa kita. Dan kita keluar daripada tubuh ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Kalau sudah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyerah menghadapi ujian yang ada di atas muka bumi ini, senantiasa menjaga keimanannya, maka selamat datang di alam barzakh yang penuh dengan keindahan. Selamat datang di alam kubur yang penuh dengan kenyamanan. Barulah kita bisa lihat pahalanya sabar, barulah kita lihat pahalanya menahan sakit, pahalanya bersabar di atas muka bumi ini, baru kita nikmati setelah kita masuk ke alam barzakh nanti. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Bang Ustadz Fadli. Syam. Jamaah. Kalau orang kerja ngelakuin kesalahan biasanya apa Bu? Dipotong gajinya ya Bu ya? Betul apa betul? Kalau kita bergantung sama orang, dikasih bantuan tiap bulan, terus ngelakuin kesalahan, pasti bantuannya nggak datang lagi tuh. Tapi kalau kita ngelakuin salah sama Allah, gimana Bu? Allah tetap kasih rezeki nggak? Tetap kasih rezeki. Nah kita harus sadar nih, nggak ada yang bisa ngeberhentiin rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita berbuat dosa. Nah pertanyaannya, mau sampai kapan kita berbuat dosa apa nggak malu? Malu nggak kira-kira? Coba kita tanya sama guru kita Habib Utsman. Fadl Habib, silakan penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Utsman. Ya, akhir Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz As'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahur Rahman, Allahur Rahim. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Tuhan kita. Kita ini makhluknya Allah. Kita ini ciptaannya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita
untuk beribadah kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Mencari ridhonya Allah enggaklah mudah. Syaitan selalu mengganggu kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuh yang nyata. Setan selalu mengajak kita ke dalam kemaksiatan. Setan selalu mengajak kita menjadi manusia yang lalai, manusia yang hina, manusia yang jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini harus sadar. Kita ini harus sadar. Kita harus malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kita yang kita lakukan ini selalulah minta ampunan kepada Allah. Setiap Bani Adam itu, setiap keturunan Adam itu ditakdirkan oleh Allah untuk berdosa. Sekurang-kurangnya adalah dosa pandangan. Sekurang-kurangnya dosa pandangan atau hatinya yang berdosa. Karena apa? Memiliki sebuah niat atau hasud atau syirik atau dengki sehingga diucapkan menjadi sebuah dosa. Oleh karena itu, minta ampunanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita adalah makhluk Allah. Kita ini ciptaannya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memaafkan kita. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bertaubat minta ampunan kepada Allah, Allah terima taubat kita. Beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lihatlah Nabi Adam alaihissalam, 40 tahun gak berani melihat ke langit. Lihatlah nabi-nabi sebelumnya, yang dimana bertaubatnya itu jauh daripada waktunya. Tetapi kita beruntung umatnya Nabi Muhammad, gak nunggu 1 bulan, gak nunggu 1 minggu, tetapi gak juga nunggu 1 hari juga. Tetapi kita menunggu sampai kapan? Sampai Allah tunggu kita sampai di kerongkongan. Sampai di tenggorokan nyawa kita. Diterima taubat kita. Apakah yang jadi pertanyaannya? Taubat kita akan diterima sama Allah? Atau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan? Ada sebab, ada akibat. Tidak mungkin endingnya kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ketika dicabut nyawa sebelum kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, mengikuti aturan Allah, salat 5 waktu, menjalankan perintah Allah. Bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah. Gunanya kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sebabnya tidak baik, maka sulit kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Seringkali kita berdoa, ya Allah bihusnul khatimah. Gimana caranya mau khatimah? Bagaimana caranya mau husnul khatimah? Kalau kita ini tidak dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, minta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah terima taubat kita dan Allah kabulkan daripada hajat dan permohonan kita. Masya Allah, Amin, makasih ya banyak. Rabbal Tepuk tangan buat alamin. Tabib Usman, makasih banyak. Oke, kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali jamaah buat curhat. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, yang sebelah sini Ibu boleh maju ke depan. Punten, maaf, boleh pinjem mic-nya Ibu. Iya, maaf Ibu ya. Iya, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Ustadz Asad boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakarinten dari Majelis Taklim Nur Sipa Indramayu. Tepuk tangan, Masya Allah. Namanya siapa Masya Allah. Ibu? Susah? Haji Karinten. Haji Kalinten. Oh ya, oke. Silakan Ibu, mau curhat apa Ibu? Ustadz, saya mau curhat. Pernikahan saya udah 40 tahun, Masya Ustadz. Masya Allah. Saya kena ujian dari Allah 20 tahun, Ustadz. 20 tahun apa ujiannya itu? Usaha saya hancur, Ustadz. Hancur. Usahanya apa Bu? Usahanya saya supplier udang, Ustadz. Oh Masya Allah. Terus? Terus kata orang-orang, Ustadz, saya itu ada yang hancurin usaha saya tuh. Oh. Tapi saya nggak peduli, Ustadz. Terus? Saya berdoa, Ustadz. Yang saya mau tanyakan, bagaimana untuk selanjutnya, Ustadz, doa apa supaya usaha saya berkembang lagi ke depannya, Ustadz? Masya Allah. Ya, biar bisa bangkit lagi Bu Haji Ya, ya. iya, Ustaz. Oke, silakan dijawab Ustadz Baik, Asad. Ibu, Fadhal. terima kasih. Hidup ini memang tidak ada yang ideal 100%. Ya, Ibu sudah menjalani pernikahan 40 tahun ya. Bahagia insya Allah, tapi Allah uji di tempat yang lain, yaitu di pekerjaan. Ya, bisa jadi ini adalah bentuk ujian Allah. Agar apa? Agar Ibu bersabar.
Tadi kita sudah belajar walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Jadi salah satu bentuk ujian itu adalah kekurangan harta, kekurangan makanan, bisa jadi dalam bentuk kegalauan, ketakutan ibu ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama tentu harus selalu husnuzon. Tadi kalau ibu bilang katanya ibu dikerjain, diguna-guna, ibu harus husnuzon bahwa Allah lah sang maha pemberi rezeki. Kalau rezeki itu memang sudah takdirnya ibu, sampai di ibu, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Sama juga kalau sebuah rezeki itu tidak ditakdirkan untuk ibu, sekuat apapun ibu berusaha untuk mengejarnya, mengambilnya tidak akan bisa. Karena Allah lah yang telah menetapkan rezeki bagi setiap hambanya. Dan Allah maha adil. Nah, tugas kita sebagai hamba adalah berusaha semaksimal mungkin menjemput rezeki kita. Karena Allah berjanji, sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah ikhtiar terus, Bu. dan sempurnakan dengan tawakal, Masya maka Allah. hasil akhir Allah yang akan berikan. Iya, gitu ya Bu ya. Makasih banyak Ibu curhatannya. Ya, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan buat Bu Haji. Oke, satu lagi dari sini yang mau curhat ada? Angkat tangannya. Ibu boleh maju ke depan, Ibu ya. Ibu, iya silakan. Iya silakan. Ibu izin, iya maaf, punten. Iya, silakan Ibu. Ya sini boleh. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Pak Ustadz. Iya Silakan, Ibu. Nama saya Haja Komaria dari rombongan Masjid Taklim. Kota Tanggamus, Lampung. Desa Sidomulyo, Kecamatan Semangka. Masya Allah, buat Bu Haji Komaria silakan. Pertanyaannya, Pertanyaannya gini Pak curhatnya Ustadz. silakan Ibu. Oh ya, curhat dong Pak Iya Ustadz. Ibu. Gini Pak Ustadz, saya itu saudara saya banyak. Iya. Ada yang di Jawa, Mm-mm. ada yang di Lampung. Mm-mm. Ya, cuman itu Pak Ustadz ada satu saudara saya yang nggak suka sama saya gitu, nggak Oh, seneng. Ya mm-mm. tahu salahnya apa apakah saya yang salah? Saya udah Mm-mm. minta maaf berkali-kali Pak Ustadz. Mm-mm. Sampai saya nyuri maaf gitu. Kalau Mm-mm. lebaran saya tuh minta maaf. Mm-mm. Tapi kata saudara saya harus nyium kakinya Pak Oh, Ustadz. nyium kakinya, ya Saya Allah. minta solusinya sama ibu sama Oke. saudara. Katanya jangan dicium kakinya. Mm-mm. Allah aja maha pemaaf. Iya. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Iya, apalagi kalau dia belum cuci kaki, bau takutnya. Silakan Boleh dijawab. sama Ustaz Nasa, saudaranya. izin ya, silakan dijawab. Iya, baik Mm-mm. Ibu. Jadi apa namanya tadi Ibu Dimusuhin sama dimusuhin satu orang. Saudaranya satu banyak. orang. Cuma Ya, satu ya. yang musuhin Ibu. Ya, ya. Gitu. Jadi memang Ibu, kalau Ibu ada yang menyukai, ada yang memusuhi, berarti Ibu manusia. Kalau semua orang suka sama Ibu, Ibu malaikat. Kalau semua orang kesel sama Ibu, benci sama Ibu, berarti Ibu Setan. itu, Ibu di temen tengah-tengahnya nih Bu. Dan ini Kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Nah, Terus makanya biar kuat. saya Betul, kuat. berarti Ibu memang sunatullahnya seperti itu. Kita ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi yang kita nggak perlu fokus dengan yang kita nggak suka. Kita nggak perlu fokus dengan orang-orang yang memang membenci kita. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada orang-orang yang mencintaimu. Karena mereka tidak akan peduli itu. Dan jangan menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang tidak suka sama ibu. Karena mereka nggak akan percaya. Mau semua orang bilang ibu baik, mereka akan tetap bilang ibu tidak baik. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita sebagai manusia memaksimalkan ibadah kita dan kita menjadi orang yang baik. Udah itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tugas kita sebagai manusia adalah berbuat baik kepada siapapun. Karena sekecil biji dzarrah pun, biji atom ya Bu ya, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, Allah akan ganti, Allah akan balas. Orang lain berbuat jahat sama ibu nggak apa-apa, itu urusan dia dengan Allah. Urusan ibu adalah berbuat baik karena itulah perintah Allah. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah, ibu lihat sebagai sebuah kewajiban. Balasannya dari mana? Dari Allah. Balasan kebaikan ibu bukan dari manusia lain, bukan dari saudara ibu, bukan dari siapapun, tapi dari Allah. Nah, kalau ibu sudah punya perasaan seperti itu, maka
tidak perlu ibu sampai Iya, bersujud. apalagi cium kaki ya. gimana tuh? Sampai cium kaki nggak boleh. Kita Nggak hanya usah. sujud itu kepada Allah. Hmm. Jadi jangan lagi ibu karena takut, karena ibu merasa wah nanti dia nggak maafin saya, nanti dia ngomongin saya. Nggak apa-apa ibu. Ibu nggak ngapa-ngapain aja diomongin. Iya. Apalagi Iya. ngapa-ngapain. Betul. Doanya biar saya kuat. Biar untuk saya menghadapi. ibu sini aja Bu makanya. Insya Ibu, Allah. biar sini aja. Yang ngomongin ibu sekarang biar iri. Dia lihat ibu lagi di Islam itu indah ya kan. Dadah. Dadahin. Sadarlah kau ya, Mudah-mudahan saya, dimaafin saudara. udah insya Allah ya Bu ya. Amin, semoga Oke. saya Amin, insya Iya, Allah. makasih. minta maaf. Iya, Kalau ada salah sama makasih saudara banyak Ibu. Ibu sini aja ya. Yang di rumah terima kasih banyak udah mengikuti kita dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Oke. Oke, terima kasih Ibu.